Mirip cerita Pak Dahlan juga. Waktu saya kan nggak pernah sekalipun pakai wing-wingnya, pakai mobil biasa aja. Mobil dinas menteri saya taruh di kantor kecuali 2 kali. Pertama 17-an, yang kedua waktu saya jadi tuan rumahnya Perdana Menteri Inggris, saya jadi pengawal. Jadi kita sering disalip kan, terus sopir sama staf saya bilang, minggir dulu ada menteri lewat. Ada yang bilang jangan jadi orang jujur dan baik dah, nggak bakal maju juga Kak. Karena banyak orang-orang baik dan jujur tuh nggak ditempatkan sebagai pejabat publik Pak. Kita tahu Pak Jonan ya, kurang apa dia? Dan dia salah satu orang yang menolak atau menyetujui kereta cepat ya, Gus. Karena menurut dia waktu itu tidak visible untuk dapat keuntungan dan kita mengalami kerugian. Dan buktinya sekarang terbukti bahwa memang rugi terus dan akhirnya kita yang disuruh membereskan itu. Padahal kita juga nggak ikut-ikutan. Iya, suruh nanggung rakyat juga. Iya, juga rakyat juga yang disuruh nanggung. Dan nggak nanggung-nanggung Pak kerugiannya. Ada obrolan dengan seorang teman, mengkritik saya lah. Mas, jangan terlalu serius memperjuangkan idealisme lagi. Karena idealisme itu sering dikalahkan. Gitu. Iya mungkin betul, sering dikalahkan. Tapi sebaliknya, tidak ada kemajuan fundamental yang tidak didukung oleh idealisme kan. Tahun 45 kita punya apa kok bisa ngomong merdeka atau mati gitu. Itu kan idealisme. Dan merdeka kita gitu. Tahun 66 ketika Bung Karno mulai agak miring-miring gitu ya. Kan itu turun anak-anak kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa ya. Kemudian bertemulah dengan para teknokrat yang baru pulang sekolah. Karena idealisme tuh bangun ekonomi gitu. Tahun 98 juga sama. Sebetulnya kita dari mulai kebangkitan nasional, berbangsa, Sumpah Pemuda Bersatu, 45 bernegara, proklamasi, 66 membangun, 98 itu kan idealisme untuk demokrasi. Sebenarnya naik terus gitu. Itu juga karena idealisme. Jadi benar dalam beberapa hal atau dalam banyak hal mungkin, idealisme sering dikalahkan, kejujuran sering dikalahkan. Tapi menurut saya pada satu titik akan diperlukan lagi. Dan sekarang tinggal ente milih mana gitu. Atau entah kapan. Tapi kan gini katanya, momentum akan datang suatu-waktu, tapi kalau kita tidak siap, nggak akan ngambil momentum itu. Jadi kalau saya sih mau milih yang ikut memperbaiki keadaan, bukan merusak keadaan. Seperti kata Hensa di bukunya tuh, momentum nggak datang 2 kali. Jadi begitu dia datang harus disambut. Katanya luck itu gabungan antara momentum dan kesiapan. Momentum nggak bisa dikontrol kan. Kesiapan yang kita bisa kendalikan. Jadi kita terus bersiap pada datangnya momentum aja. Dengan cara terus-menerus, jangan berhenti berpikir, exercise situasi, kemudian tidak harus mengatakan kita duduk sebagai apa, enggak, tapi dorongan pada perbaikan itu harus terus dilakukan. Anak mudanya sibuk cari kerja, kelas menengahnya stres dengan pajak. Sama cicilan. Cicilan benar. Gaji tidak naik, curhat. Wih, baik nih Mas Goib nih. Layoff di beberapa tempat. Sementara 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan oleh anaknya temennya Pak SS dulu, mantan bosnya, belum datang. Terus apa momentum yang kita harapkan dengan situasi ini? Lama sekali Pak kita. Ya, ini negara yang rumit ya. Negara yang besar secara ukuran, tapi juga majemuk dalam background sosial maupun tingkat kemajuan. Jadi memang tidak ada obat yang istilahnya itu diminum langsung jadi lah gitu. Jadi nggak ada jalan lain kecuali bangun institusi. Orang sering membandingkan antara Korea Selatan dan Korea Utara tuh. Kalau lihat malam hari pakai drone gitu. Yang Korea Selatan terang benderang, Korea Utaranya gelap. Nah bedanya apa? Bedanya Korea Selatan bangun institusi demokrasi gitu. Korea Utara membiarkan dirinya dicengkeram dengan otoritarisme. Kalau kita pura-pura demokrasi saja, tapi sebetulnya kekuasaan hanya di tangan orang per orang atau seseorang gitu ya. Apalagi orang-orang yang sebetulnya tidak berkuasa tapi mengatur yang berkuasa. Itu bisa jadi yang gelap itu akan kita alami. Tapi kalau terus-menerus jangan berhenti membangun kelembagaan, membangun check and balance, membangun demokrasi, bangun hukum,
berantas korupsi. Jangan berhenti. Kalaupun belum dilaksanakan terus diomongkan gitu. Nah yang saya khawatir atau yang saya takutkan adalah memang kita terus capek, lelah, kemudian membiarkan ini berjalan sebagai praktek yang dianggap wajar saja gitu. Nah karena itu peran dari media seperti teman-teman ini sangat penting untuk terus-menerus memberi tempat bagi orang yang mau bersuara lah. Dan bersuara pada zaman ini kan mungkin juga bukan tanpa risiko kan. Tapi yang terjadi di Pati menurut saya bisa jadi pelajaran bahwa satu titik ketika daya sadar itu melebar ke masyarakat banyak, kita nggak menghendaki ontaran-ontaran seperti di Pati nggak, tapi rasanya lewat jalur ini sebetulnya tuh keresahan muncul di mana-mana. Tapi tinggal diorganisir menjadi satu push atau satu tekanan supaya pemerintah ini makin hari makin baik. Gitu. Kembali pada cerita ini ya, apa yang membuat masyarakat bersatu atau waktu itu orang-orang pergerakan bersatu? Tekanan untuk mengibarkan simbol-simbol persatuan, simbol-simbol kemerdekaan, kemudian larangan untuk belajar gitu, pajaknya tinggi terus-menerus, sampai tekanan-tekanan yang membuat orang itu surut jadi orang terbelakang terus-menerus gitu. Nah itulah sebetulnya esensi dari kolonial kan. Esensi penjajahan adalah sikap-sikap, tindakan-tindakan yang membuat sebagian besar bangsa ini terbelakang, miskin, bodoh, nggak punya keberanian. Dan penguasanya petantang-petenteng. Exactly. Seperti menantang rakyat gitu. Betul. Dan Gubernur Jenderal terakhir itu kan seperti itu kan. Manggil seenaknya, disiksa segala macam. Jadi kalau kita bisa selesaikan itu tadi, penguasanya itu nggak ada alasan petentang-petenteng. Kenapa? 95% ongkos mereka itu yang bayar kita, gitu. Yang bayar rakyat. Gitu. Jadi mereka sebetulnya adalah tanda kutip pesuruhnya rakyat sebenarnya. Asal mereka terbebani. Pelayan rakyat. Pelayan rakyat. Benar. Jadi presiden adalah kepala pelayan rakyat seluruh Indonesia gitu. Gubernur Jawa Tengah adalah kepala pelayan rakyat seluruh Jawa Tengah. Menteri SDM waktu saya mengatakan saya adalah pelayan rakyat seluruh sektor gitu. Kalau kesadaran itu ada, menurut saya sih nggak ada alasan untuk arogan gitu. Harusnya kalau lagi di jalanan gitu ya, dia naik forrider, terot, jangan, itu bos kita lagi di jalanan. Kita belakangan aja jalannya. Harusnya gitu ya. Waktu saya jadi menteri, ini anekdot, ini mirip cerita Pak Dahlan juga. Waktu saya kan nggak pernah sekalipun pakai wing-wingnya, pakai mobil biasa. Mobil dinas menteri saya taruh di kantor kecuali 2 kali. Pertama 17-an, yang kedua waktu saya jadi tuan rumahnya Perdana Menteri Inggris, saya jadi pengawal. Jadi kita sering disalip kan, terus sopir sama staf saya bilang, minggir dulu ada menteri lewat. Jadi memang sebetulnya memang kadang-kadang saya ngomong kepada driver saya juga, itu orang haknya apa gitu ya, pembayar pajak lagi lewat, lagi macet gitu, disuruh minggir gitu. Kalau kebetulan dia pejabat betulan, saya masih maklum. Gitu. Ini kadang-kadang karena pengawalnya dibeli kan. Terus orang suruh minggir. Nah itu yang mungkin kebalik-balik antara peran dia sebagai pelayan sama pemegang sahamnya kan rakyat. Kan kita ini sebagai pembayar pajak, pemegang kedaulatan kan. Tapi kenapa dipinggir-pinggirin gitu? Tapi sekarang kayaknya udah banyak masyarakat sadar karena beberapa nggak mau ngasih, nggak mau ngasih, Pak. Jadi di video tuh di video malah kadang kita yang bingung, misalnya saya juga pernah gitu ya. Mungkin maksudnya bingung, kita lagi macet, mereka tetap paksa kita untuk minggir. Nah itu gitu ya. Apalagi di hari Sabtu Minggu. Emangnya dia kerja hari Sabtu Minggu. Nah, jadi urusan kondangan doang sama anak. Atau mau ke lapangan golf. Itu kadang-kadang ya. Patwal-patwal ini, mohon maaf, teman-teman patwal yang memang mungkin juga dapat tambahannya. Itu spionnya diserempet-serempetin ke pengendara supaya dia minggir. Nah itu kan sebenarnya ketidakpahaman konteks sebenarnya kan. Apa sih perannya? Iya betul, dia memegang kekuasaan, tapi dia adalah servant of the public gitu, pelayan rakyat gitu. Itu yang harus diingatkan terus-menerus tuh Mas. Kalau enggak nanti dikira kursi ini punya pribadi, akhirnya dibawa pulang gitu. Sudah waktunya selesai mau diperpanjang, atau sudah waktunya selesai dipindahkan anaknya, dipindahkan istrinya segala macam gitu. Karena tadi terjadi personifikasi power gitu. Oke, Zil, kan kamu udah lama jadi wartawan ya. Kamu pernah nggak kita dapat preskon inilah mafia migas Indonesia? Pernah ada nggak? Kayak nggak ada ya? Kayak belum deh. Pak SS kan dulu membentuk tim mafia migas ya.
sebenarnya mafia migas kita tuh ada atau enggak, Pak? Karena sampai sekarang sebenarnya sebelum saya jadi menteri yang mengucapkan bahwa dia akan memberantas mafia itu adalah Pak Jokowi. Dalam kampanyenya kan. Saya malah tidak pernah nyebut. Saya menyebutnya tim penataan tata kelola migas gitu. Terus kalian ngasih tanda kurung kan, atau tim mafia migas. Mafia migas, anti mafia migas. Anti mafia migas. Itu oke gitu. Nah pada waktu kita kerjakan itu emang sudah jelas petanya lah. Tinggal bawa diselesaikan atau tidak gitu. Nah karena itu ketika saya dipanggil oleh Presiden satu hari untuk menanyakan itu, kemudian seperti mengingatkan, ada kolega saya, 2 menteri mengatakan jangan terlalu keras pada mafia gitu, nanti melawan balik. Terus saya ditanya oleh Presiden kan, Pak Menteri gimana tuh? Ya Pak Presiden, semuanya tergantung pada Bapak lah. Tapi kan Bapak dulu waktu kampanye janjinya mau membereskan ini, dan ini auditnya udah mau selesai gitu. Jadi sebutan itu muncul dalam perbincangan, tapi ya tadi akhirnya kesimpulan saya makin hari itu makin memang ketika itu terjadi satu perubahan suasana dan niat atau janji kampanye yang pernah disampaikan itu sepertinya nggak betul-betul mau dilaksanakan. Dan mafianya benar melawan, Pak. Ya. Sampai hari ini buktinya masih ada ya. Berarti semakin kencang semakin dilawan. Ya itu yang saya ucapkan pada Presiden pada 26 Oktober 2014. Pertama kali saya bertemu. Pak, nanti kalau ditertibkan akan datang ke sini. Ke sini kemana ya? Ke penguasa tertinggi gitu. Karena itu selalu siklusnya. Jadi mudah-mudahan ini Presiden yang sekarang betul-betul mau menuntaskan. Dan jalannya ada. Kita punya intelijen, punya imigrasi, punya kejaksaan, punya jaringan Interpol yang bisa dipakai. Hanya soal mau atau enggak gitu aja. Bisa kan ya Pak? Seharusnya bisa kan Pak kita Pak? Bisa. Oke, terakhir Pak Sudirman Said, kenapa akhirnya jadi rektor Universitas Harkat Negeri? Kenapa pakai akhirnya? Emang sudah berakhir? Enggak. Sebetulnya sejak tahun 90 awal saya nggak pernah berhenti mengajar sebetulnya. Jadi pindah dari PPKP, dapat kesempatan sekolah, pulang sekolah dari Amerika saya mengajar. Waktu itu simpel alasannya karena menjadi pegawai negeri di PPKP mungkin nggak akan cukup untuk penghasilan yang harus menanggung banyak saudara-saudara adik segala macam. Jadi saya berharap jadi dosen sorenya ngompreng kiri kanan lagi gitu. Tapi lama-lama memang saya senang pendidikan dan sejak itu tidak pernah berhenti mengajar. Sampai saya diangkat jadi menteri hanya berhenti mengajar 2 tahun. Setelah selesai pun balik ngajar lagi. Jadi satu sangat senang pendidikan. Yang kedua kebetulan saya dapat tantangan dapat undangan dari teman-teman lah. Bisa nggak meningkatkan kualitas dari pendidikan yang ada di kampung di kampung saya di Tegal Brebes tuh. Dan kan saya pernah jadi PJS rektor juga. Zaman menggantikan Cak Nur. Oh iya, di Parmadina ya. Jadi sebenarnya bukan dunia baru. Nah, sekarang mungkin pakai kata akhirnya karena seperti sudah ngapa-ngapain terus balik lagi gitu ya. Ujung-ujungnya balik lagi rektor. Tapi memang pendidikan saya senang dan kebetulan rasanya baik lah untuk berbuat sesuatu di kampung halaman. Dan insya Allah di Tegal ini kita akan kelola dengan menggunakan atau mengajak jaringan-jaringan yang kita miliki. Ada beberapa kampus-kampus internasional yang akan bantu. Kyoto University akan ikut juga. Kemarin kita duduk sama Harvard University untuk ngembangin public health segala macam, itu juga akan kita kerjakan. Jadi mudah-mudahan meskipun dari kota second tier ya, di Tegal, tapi kita bisa ajak jaringan terbaik. Mungkin perlu bikin di Pati, Pak? Bisa. Bisa. Untuk menginginkan kembali masyarakat di mana aja nanti. Biar pemimpinnya ada harkat dan martabat negeri ini. Jadi kan ditanya kan namanya Universitas Harkat Negeri kan. Ini negeri atau swasta? Ini swasta tapi mau ngangkat harkat negeri. Dahsyat. Baik, Pak Sudirman Said, terima kasih banyak waktunya. Mas Gaya, terima kasih. Mas Dilan, terima kasih banyak. Semoga makin terang ya. Insya Allah. Demikian teman-teman, sampai ketemu di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye. Bye.